Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa belajar seperti biasa. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Seluruhnya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu Bapak akan mengabsen kehadiran siswa. Hari ini siapa yang nggak hadir? Bayu. Kemana Bayu? Sakit. Sakit ya? Kita berdoakan sama-sama ya, supaya Bayu cepat sehat kembali, supaya bisa belajar seperti biasa. Amin. Bapak absen dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, supaya kita lebih semangat, rasa patriotisme kita dan nasionalisme kita akan nyanyi dulu. Kita hari ini akan nyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan semua berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, kita cek kerapian dulu seperti biasa. Ayo semuanya diri. Silakan dicek bajunya masing-masing. Coba, sudah masuk apa belum? Sudah. Sudah siap belajar? Ya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kalian berangkat sekolah, mau berangkat ke sekolah, kalian menemukan apa di tanaman? Oke, tanaman. Ada tanaman apa aja? Mangga. Apa lagi? Alpukat, pohon durian. Nah, kira-kira bagian-bagian tumbuhan itu ada apa aja ya? Akar, oke. Batang, apa lagi? Daun, Bunga. Nah, oke. Jadi bagian-bagian dari tumbuhan itu yang pertama pasti ada akar, terus ada batang, terus ada daun, terus ada buah, terus ada bunga. Oke, bagus. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi, lebih fokus lagi. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Tapi ini ada tujuan pembelajaran kita dulu. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu melalui kegiatan menyimak tayangan video dan tanya jawab, peserta didik meningkatkan pemahaman tentang fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengerjakan LKPD secara berkelompok, peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian tumbuhan dari tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok,
peserta didik dapat menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusi dengan tepat. Bisa kalian lihat, dan bagian-bagian yang penting bisa kalian catat. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut. Catat ya, penting-penting ya. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar pertama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut, serta yang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai Dicatat alat yang penting-penting fotosintesis dicatat. dan juga sebagai tempat untuk Ayo, menyimpan Safa. cadangan air Yang dan penting-penting makanan. dicatat. Namun, apakah kalian tidak mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya? Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Nah, ini dia bagian-bagian tumbuhan. Oke, tumbuhan itu penting loh. Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Mereka menghasilkan oksigen, makanan, dan membantu mencegah bencana alam. Selanjutnya, nah tadi sudah kalian jawab bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oke. Selanjutnya, untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan, langkah awal adalah memahami bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tumbuhan. Minggu kemarin sudah Bapak sampaikan ya. Jadi setiap kelompok membawa tumbuhan. Bawa atau tidak? Bawa. Oke, coba boleh dikeluarkan. Nah, ya. Nih, ini sebagai contoh ya, Bapak sebagai contohkan ini ada tanaman apa ini? Duku ya, akar. Nah, coba kalian perhatikan, fungsi akar ini apa sih? Apa fungsi akar ini? Memperkokoh berdirinya tumbuhan. Oke, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Di situ ada. Jadi kira-kira kalau tanaman ini atau tumbuhan ini tidak memiliki akar, kira-kira bisa tumbuh atau tidak? Ya. Tidak. Oke, berarti akar ini satu fungsinya memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kedua, menyerap air, tempat cadangan makanan. Nah,
Jadi akar ini juga sebagai bisa dia menyerap sebagai cadangan makanan. Jadi kalau waktu kering, nah itulah fungsi akar di situ akan bermanfaat. Dia akan menyerap makanan. Jadi sebagai cadangannya dia ada di akar. Jenis-jenis akar. Di situ ada akar serabut. Akar serabut itu bercabang kecil dan tidak dalam. Sedangkan yang kedua ada akar tunggang. Nih. Nah, ini bisa kalian lihat. Ya, ini dia berserabut. Nah, ini contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut. Kalau akar tunggang, tuh dia lebih menancap ke dalam tanah. Nah, ini bedanya. Ini akar serabut, ini akar tunggang. Bisa dilihat. Nah, kalau akar serabut itu bercabang kecil-kecil, banyak. Kalau akar tunggang itu dia satu, gede. Contohnya kalau dari akar tunggang selain pohon duku, pohon apa? Pohon mangga. Terus pohon apa lagi? Yang ada di sekitar kita? Pohon coklat. Sampai sini paham? Paham. Kita lanjut. Batang ini fungsinya sangat penting juga bagi tumbuhan. Yang pertama apa? Iya, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Jadi kira-kira kalau nggak ada batangnya, kira-kira daun ini akan tumbuh di mana? Nggak ada. Jadi fungsi batang ini juga sangat penting. Ini contohnya pohon duku. Yang kalian bawa ini pohon duku ya. Jadi dia keras. Nah, ini keras batangnya. Nah, sedangkan ini yang dibawa oleh kelompok 3, ini adalah batang basah. Jadi dia lunak dan mudah patah. Nah, ini kan mudah patah. Kalau pohon pepaya kalian ginikan aja pasti patah. Nah, jadi batang itu ada 2, batang kuat dan batang basah. Ya, batang berkayu dan batang basah. Ada yang kuat, ada yang lunak. Oke, selanjutnya. Nah, daun. Daun ini memiliki peran penting bagi tumbuhan. Yang pertama untuk apa? Fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Oke, satu dulu ya. Fotosintesis adalah di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Jadi kalau siang hari gini nih, tumbuhan itu melakukan fotosintesis, membuat makanan dia dengan cara menyerap energi matahari. Jenis-jenis daun, ada yang menyirip, melengkung, lurus, menjadi. Yang lurus? Masa daun singkong? Apa? Daun pisang. Terus apa lagi? Oke, bagus, daun pisang. Tahu yang biasa buat nyayur? Daun apa? Iya, daun serai. Bunga. Nah, bunga ini fungsinya tempat terjadinya penyerbukan. 2, penghasil biji tumbuhan. Bunga itu tempat terjadinya penyerbukan. Jadi kalau nggak ada bunga, ya nggak akan ada buah. Bagus. Jadi kalau nggak ada bunga itu nggak akan ada buah. Buah itu memiliki manfaat untuk tumbuhan, yaitu yang pertama, tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, Pelindung biji yang ada di dalamnya. ya, pelindung biji. Jadi biji setiap buah itu di dalamnya pasti ada biji. Nah, bijinya itu yang dilindungi oleh buah. Bapak akan membagikan lembar LKPD dulu. Lembar LKPD itu lembar apa? Lembar kerja
beserta didik. Oke, kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak bagi ya kelompoknya ya. Jadi ada yang membawa akar tunggang dan ada juga yang membawa akar serabut. Oke, ini Bapak pulangkan dulu. Bagi lembar LKPD-nya. Nanti silakan kalian tempel ya, kalian tempel tumbuhan yang kalian bawa dan tulis bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bisa dimengerti? Bisa? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, Bapak bagikan ya. Ini kelompok 2. Silakan kelompok 1. Silakan. Dan kelompok 3. Nah, menempelnya pakai nih Bapak bawa solasi ya. Nanti ditempelin ya. Nanti kalau kurang, ngomong ya kalau kurang ya. Tempelin. Nah, nanti tempelin ya. Tulis dulu nama kelompok-kelompoknya. Nanti kalau kurang ngomong ya. Tulis dulu nama kelompoknya masing-masing. Nanti ditempelin ya itunya ya. Yuk kerja sama kelompoknya, kerjanya bareng-bareng. Ayo. Nanti kalau kurang ngomong ya. Ini Bapak taruh sini. Jadi kalau Pak saya kurang, silakan diambil. Ayo. Ya, bagus. Bawa dikasih, kalau kurang nempel dikasih nggak apa-apa. Kurang solasinya cukup? Oke. Nah, tinggal nanti kalian ini apa namanya, ini apa, dan ini apa. Dikasih beserta fungsinya. Ya. Nah, ditempel. Ini tambahin nggak apa-apa. Nah, sini nih dikasih nggak apa-apa nih. Biar nggak. Nanti kalau kurang ambil lagi nggak apa-apa. Bisa? Bisa ya. Oke, bagus. Nah, itu apa? Fungsinya ya akar. Nah, ya, nggak apa-apa. Sini aja ke atas nggak apa-apa. Nanti dikasih juga bunga sama buah. Ya, akar dulu. Nah, jadi nanti fungsi bunga dan buahnya juga dikasih ya. Walaupun ini sebagai contohnya kan nggak ada bunga dan buahnya, tapi kan kalian tadi sudah belajar tentang fungsi dari dan manfaat buah dan bunga, kan sudah dicatat. Jadi silakan nanti dituliskan juga ya. Lanjut akar. Kenapa Dila? Batuk apa-apa, batuk aja. Minta salatin. Oke. Jangan ditahan-tahan, kalau mau batuk aja. Enggak apa-apa. Kurang gede ya? Jatuh nggak? Kurang? Oh, sini.
Sudah semua? Sudah? Sudah. Kalau sudah, siapa yang mau maju duluan kelompoknya? Ayo, Bapak mulai dari kelompok 1 aja dulu. Silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pramesti Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Adiba Kanza Zahra. Perkenalkan, nama saya Naura Fatin Akila. Itu tanaman apa? Pohon mangga. Pohon mangga. Oke, silakan kalian terangkan yang di bagian bawah itu ada apa sih? Nah, silakan kalian terangkan ke teman-teman kalian. Silakan dibacakan. Di bawah ada dibacakan aja. akar, fungsinya menyerap air mineral. Terus ada batang, fungsinya sebagai sarana air. Daun fungsinya sebagai alat fotosintesis untuk menyimpan makanan. Bunga fungsinya untuk perkembangbiakan tumbuhan. Buah sebagai penyimpanan cadangan makanan. Silakan kasih ke kelompok lain kalau ada yang ingin bertanya. Siapa yang mau bertanya? Oh ya, bagus. Dari kelompok 2. Jawabannya pohon durian. Ada lagi yang ingin bertanya? Tutup. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus, tepuk tangan. Oke, dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Talita Nasihatun Hikmah. Perkenalkan, nama saya Wiwi Mustikasari. Perkenalkan, nama saya Aidina Damayanti. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musara. Perkenalkan, nama saya Kurni Asri. Di bawah ini ada akar, fungsinya menyerap air dan mineral dari tanah. Batang fungsinya membawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Daun fungsinya berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Jika ada yang bertanya? Ada, silakan dari. Kenapa daun berwarna hijau? Karena memiliki zat hijau daun atau klorofil. Gimana? Puas dari kelompok 1? Jawabannya dari kelompok 2? Puas. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ada akar. Akar berfungsi mengangkut zat dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Ada yang bertanya? Apa fungsi akar? Untuk mengangkat air dan garam mineral dari tanah. Sebelumnya akan tanya juga, yang kalian bawa itu tanaman apa? Pepaya. Oke, dia memiliki akar apa? Serabut. Serabut. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Semua maju ke depan. Sudah bagus, sudah berani maju ke depan dan tampil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking lagi seperti tadi ya, yang awal tadi. Kita mulai ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Akan membagikan soal evaluasi. Oke. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikasih nama.
dan nomor absen. Ya, nama dan nomor absennya silakan diisi. Silakan dikerjakan masing-masing. LKPD-nya silakan dikumpulkan dulu biar lebih memahami apa yang dipelajari tadi. Oke? Nah, silakan kalian isi. Boleh ditulis beserta fungsinya ya. Ayo diisi seingat kalian tadi. Bagaimana? Tadi sudah presentasi, sudah melihat video pembelajaran. Jadi sebisa mungkin silakan kalian kerjakan masing-masing. Sudah? Sudah. Oke, silakan boleh dikumpul. Berburu. Ya. Biar nggak lemes lagi, ice breaking lagi sekali lagi, oke? Siap? Siap. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang setelah kita belajar tadi dari LKPD, dari Bapak terangkan, dari kalian nonton video pembelajaran ya. Jadi apa hasil dari kita belajar ini yang kalian ketahui? Ada yang tahu tadi apa aja? Kita belajar tentang apa? Akar. Oke, apa sih fungsi akar? Ada yang berani angkat tangan? Oke, Kansa. Untuk menyerap air mineral. Oke, bagus. Untuk mineral, kasih tepuk tangan untuk Kansa. Ada lagi? Ada lagi fungsi akar? Ada yang berani? Oke, bagus. Sebagai tempat cadangan makanan. Kasih tepuk tangan. Perkokoh tumbuhan. Kira-kira kalau nggak ada akarnya, dia bisa tumbuh atau tidak? Tidak. Oh, fungsi batang. Oke, si Najwa, silakan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Iya, bagus. Tempat tumbuhnya daun dan bunga. Kasih tepuk tangan untuk Najwa. Oke, bagus. Untuk pembelajaran pada hari ini sudah cukup, sudah kita selesai sampai di sini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang fotosintesis. Jadi nanti kan ketua kelas boleh menyiapkan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian pulang, tolong biasakan pulang dulu ke rumah. Sampai rumah jangan lupa mengucapkan salam. Silakan boleh pulang dari kelompok 1 terlebih dahulu. Salam.